Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini, nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal, ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan. Kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya, terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh, ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut, dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman, atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum lah. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan, kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya, tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya, jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya, setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya, saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya, setelah dikabulkan saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya. Ya, hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini menjadi
pro kontra perdebatan yang luar biasa. Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma mungkin nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya enggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya enggak ada ya, Mas Almas? Enggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya, kalau boleh saya tahu apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya enggak ada diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya kumlot di tahun ini, baru aja di wisuda ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru di wisuda dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke. Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong. Bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini
gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali dari, apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Hmm. Jadi Jadi ya sebenarnya udah lost kenalnya kontak. sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya, iya, iya, iya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh karena ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan, enggak lah. Kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya, mungkin enggak ya kalau dimaklumi lah, saya maklumi saya sendiri ya, mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai Ya, siapa ini Mas, kalau boleh saya tahu nggak, Mas? nggak ada, orang kita kan numpang numpang apa numpang video conference di UNS, jadi numpang Hmm. ruang sidang secara online, itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak, ya saya Oke. nggak membiayai. Oh, jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus ini, kebetulan kampus adik saya yang saya Oh, pinjam ruang. jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin Oh, jadi banyak Anda media yang salah. menggunakan fasilitas Gimana? yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak, Mas? Untuk Enggak. enggak ya? Bali online kan kebetulan ya, kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih eh, bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi Oh, ya belum sempat lah ya. jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas Mhm. ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak di Solo Nggak saya. pernah, nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan itu Ya, pun kayaknya di Solo. ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Oke. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara, kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu. Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya, pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah,
teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitukah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arief, di Pak Utomo, Pak Ilyas ini ya? Nggih. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Nggih, benar, benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentuan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana, kan saya masih mahasiswa juga, magang juga, ya mencari ilmu, nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan, Mas? Masih ingat nggak, Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba-nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian Oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya, yang saya katakan tadi, dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum apa, surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, jadi betul. Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya. Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak Enggak gitu. pemberitaan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot. Banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu. Benar nggak Mas? Enggak, Kak, kalau sampai se-booming ini, jujur saya nggak berekspektasi sih ya, Kak. Saya aja kaget itu. Teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya. saya lanjutkan, saya nggak tidur itu, malahan saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Nah, clear. Ya mungkin dari situ ya, kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Ya, iya, iya, iya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya, ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu.
Oke, Apakah Anda dari juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya. Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai Ya. advokat bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Eh, sempat ada. Cuma Hmm. karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada kalau di TV One Zoom saya sempat. Oh, Hmm. ya apa ya itu namanya? Ya adalah kok TV One sama iNews. Hmm. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa? Wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya, Kalau belum saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan kumlot ya hari ini ya. Hari Oke. Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan kumlot gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang Hmm. dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan undang-undang apa kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya, ya, ya. Itu ya. Jadi soal pra peradilan ya, apa Ya, namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya, 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 ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau Ya, ya. mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Hmm, gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau Biaya untuk ditanggung sekarang, mereka tentu saja kalau itu. kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah, malah malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya ya maksudnya. itu kan ya Ya kan padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? ya dong ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya ya kalau menang ya kalau enggak ya udah ya lah mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada anu undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya, 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 ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan
closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja, Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh, Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Paham Mas. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000. Berarti umur saya ini 23 tahun. Saya dulu TK dari TK ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo. Sama SDIT Lukman Al-Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas, sekali lagi ya banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Sahibiru. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada kesempatan hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa ini clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? Yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ, padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua.
Om Santi, Santi, Santi. Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Fevi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini, nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal, ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya, terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh, ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya, kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan, kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya, tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya, jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu. Nggak kenal, ya seperti itulah. Ya, setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya, saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya, setelah dikabulkan saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya, hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah.
Tenang ya. Ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh, mungkin nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Almas? Nggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya? Enggak ada diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas, kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja diwisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke. Mas, kemudian banyak orang menduga
bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong, bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi ya sebenarnya udah kenalnya sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh karena ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi, saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas, kalau boleh saya tahu Mas? Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online, itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai. Oh jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus, ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam ruang. Jadi ini Universitas 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin jadi banyak Anda menggunakan fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak Mas untuk enggak ya? Balik online kan kebetulan ya, kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi belum sempat lah ya. Jadi setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak, di Solo saya. Nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan itu pun kayaknya di Solo. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara, kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada tim juga di sana. Oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya, pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks, bisa diceritakan Mas, kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arief Saudi.
Pak Dwi, Ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitu kah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Ilyas ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Ye, benar, benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentuan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan, saya masih mahasiswa juga, magang juga, ya mencari ilmu, nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan, Mas? Masih ingat nggak, Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya, apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya yang saya katakan tadi, dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi. Berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum apa surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot, banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu, benar nggak Mas? Enggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu, teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya, saya lanjutkan, saya nggak tidur itu, malahan saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Nah, clear. Ya mungkin dari situ ya, kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. iya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain ini luar biasa hebat ini. Mas,
kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai ya. advokat, bukan sebagai politisi, dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas, kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres-cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Sempat ada. Cuma karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada, kalau di TV One Zoom saya sempat. Ya apa ya itu namanya? Ya adalah kok TV One sama iNews. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi, soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa wisuda, harus bolak-balik, nanti capek. Ya. Kalau belum saya sanggupi lah ya. Ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda. Ya kan? Anda diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya. Itu ya. Jadi soal pra-peradilan ya. Ya, apa namanya skripsi Anda lebih ya? ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau biaya ditanggung mereka tentu saja kalau itu. Kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya, maksudnya. Itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya, Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin enggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada
undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya, Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja, Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh, Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Paham Mas. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000, jadi umur saya ini 23 tahun. Saya dulu TK dari TK ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo. Sama SDIT Lukman Al-Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas, sekali lagi ya banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Iya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Sahibiru. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada kesempatan hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa ini clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? Yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya
saya emang nggak ada maksud ke situ, padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini, nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya, terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh, ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan, kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya, tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya, jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya, setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya, saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan, terlepas dari
sisi negatif maupun positifnya setelah dikabulkan, saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya, Ya apa hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. senang ya. Ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Um, nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Hmm. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin Hmm. memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa apa namanya syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah apa-apa menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh, mungkin nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya, 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 ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Hmm. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Enggak. Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Enggak Almas? ada. Enggak Nggak ada. ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan Enggak ya? ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas, kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya kumlot di tahun ini, baru aja di wisuda ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda, Ya. dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru di wisuda dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan
kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai universitas negeri, Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke, Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong, bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi ya sebenarnya udah kenalnya sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa gara-gara ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi saya sendiri ya, mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS. Jadi numpang ruang sidang secara online. Itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai. Oh, jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus, ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam ruang. Oh, jadi ini Universitas 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin jadi banyak Anda media yang menggunakan fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret, gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak, Mas? Enggak ya? Balik online kan kebetulan ya, kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi belum tempat lah ya. Jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Nggak. Di Solo saya. Nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan itu pun kayaknya di Solo. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara, kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada tim juga di sana. Oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu?
Ya, kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuan. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitu kah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Ye, benar, benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentuan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan saya masih mahasiswa juga, magang juga ya mencari ilmu nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan Bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan Mas? Masih ingat nggak Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba-nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya, apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya, yang saya katakan tadi dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi. Berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum apa surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot, banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu, benar nggak Mas? Enggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu, teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya, saya lanjutkan, saya nggak tidur itu, malahan saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. ya, 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 ya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah?
Benar. Ya, ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda Dari juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai ya. advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Eh, sempat ada. Cuma Hmm, karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada kalau di TV One Zoom saya sempat. Oh, hmm, ya apa ya itu namanya? Ya adalah kok TV One sama iNews. hmm. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa? Wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya, Kalau belum saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan kumlot ya hari ini ya. Hari Oke. Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan kumlot gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang Hmm, dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan undang-undang apa kitab undang-undang hukum acara pidana. ya, ya, ya. Itu ya. Jadi soal pra peradilan ya, apa Ya, namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya, 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 ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau Ya, ya. mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti eh, pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Hmm, gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau Biaya untuk ditanggung sekarang, mereka tentu saja kalau itu. kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah, malah malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya ya maksudnya. itu kan ya. Ya kan padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo
atau Gibran Rakabuming setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya, ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Paham Mas. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000. Berarti umur saya ini 23 tahun. Saya dulu TK dari TK ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo. Sama SDIT Lukman Al-Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas, sekali lagi ya banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Sahibiru. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada kesempatan hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa ini clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming,
dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? yang Ya. yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ, padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan, kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya, tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya, jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya, setelah gugatan atau permohonan Anda
diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu. Apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya setelah dikabulkan, saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji. Ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Almas? Nggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya? Enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja diwisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah
pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Ya. Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke, Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong, bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi Jadi ya sebenarnya udah lost kenalnya kontak. sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh gara-gara ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi, saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas, kalau boleh saya tahu Mas? Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online, itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai. Oh jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus, ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam ruang. Jadi ini Universitas 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak Mas enggak ya? Lalu kan kebetulan ya kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi belum sempat lah ya. Jadi setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo saya. Nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan itu pun kayaknya di Solo. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya?
Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu. Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuan. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus begitu kah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Ye, ye, benar, benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentuan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan saya masih mahasiswa juga, magang juga ya mencari ilmu nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit Mak malah tekor no saya. Mas Almas, eh, kapan Bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan, Mas? Masih ingat nggak, Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba-nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya, ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya, apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya, yang saya katakan tadi dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi. Berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum apa surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya, saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot, banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu, benar nggak Mas? Enggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu, teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya, saya lanjutkan, saya nggak tidur itu, malahan saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya kan saya juga
mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Ya, iya, iya, iya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya, ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas, dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain. Ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai ya. advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Sempat ada. Cuma karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada kalau di TV One Zoom saya sempat. Hmm. Ya apa ya itu namanya? Ya adalah Pak TV One sama iNews. Hmm. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa? Wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya, Kalau belum saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya, ya, ya. Itu ya. Jadi soal pra-peradilan ya. Ya, Apa namanya skripsi Anda lebih ya? ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya, 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 ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, biaya ditanggung mereka tentu saja kalau itu. Kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya, maksudnya. Itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira
Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres gitu kah? Ya, ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Ya. Paham Mas. Ya. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000. Jadi umur saya ini 23 tahun. Saya dulu TK dari TK ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo. Sama SDIT Lukman Al-Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di pondok pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas, sekali lagi ya banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Iya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Sahibiru. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada kesempatan hari ini. Moga-moga
obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ, padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya, terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh, ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman, atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan, kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya, tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming?
nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal Blas, nggak pernah ketemu sama Gibran. Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya setelah dikabulkan, saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga, ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Almas? Nggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya kumlot di tahun ini, baru aja diwisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru diwisuda dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas?
Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Ya. Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke, Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong, bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi ya sebenarnya udah lost kenalnya kontak. sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh gara-gara ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi saya sendiri ya, mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas, kalau boleh saya tahu Mas? Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online. Itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai. Oh jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus, ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam ruang. Oh jadi ini Universitas 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak Mas? Enggak ya? Balik online kan kebetulan ya, kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi belum tempat lah ya. Jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Nggak. Di Solo saya. Nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan itu pun kayaknya di Solo. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas?
benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuan. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitukah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Ye, benar, benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentuan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan saya masih mahasiswa juga, magang juga ya mencari ilmu nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, eh, kapan Bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan Mas? Masih ingat nggak Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba-nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian Oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya, yang saya katakan tadi dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi. Berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum apa surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot. Banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu. Benar nggak Mas? Enggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu, teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya, saya lanjutkan
saya nggak tidur itu malahan. Saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Ya, iya, iya, ya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya, ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain, ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya. Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas, kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres-cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Ngontak juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Sempat ada. Cuma karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada, kalau di TV One Zoom saya sempat. Ya apa ya itu namanya? Ya adalah kok TV One sama iNews. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa? Wisuda harus bolak-balik, nanti capek. Ya. Kalau belum saya sanggupi lah ya. Ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Itu ya. Jadi soal pra-peradilan ya. Apa namanya skripsi Anda ya. Lebih ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, biaya ditanggung mereka tentu saja kalau itu. Kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Nggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya. Maksudnya. Itu kan ya. Ya kan. Padahal tadi Anda mengatakan sama sekali
Dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya, ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Paham Mas. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000. Berarti umur saya ini 23 tahun. Saya dulu TK dari TK ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo. Sama SDIT Lukman Al-Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas, sekali lagi ya banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Iya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Sahibiru. Sahibiru, pemohon judicial review
sehingga Ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada Terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya. tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa Ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? yang Ya. yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ, padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman, atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita
otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran. Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya setelah dikabulkan, saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya enggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya enggak ada ya, Mas Almas? Enggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Iya benar, saya putra pertama nih. Ya, kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini, Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya? Enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja di wisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru di wisuda dari pagi. Ya. Jadi
universitasnya namanya Universitas Surakarta ya Mas ya. Nggih. Nah itu universitas swasta ya. Nggih, nggih. Ya. Nah, apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Ya. Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke, Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong, bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi Jadi ya sebenarnya udah lost kenalnya kontak. sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh karena ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi, saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online. Itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai. Oh jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus, ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam ruang. Jadi ini Universitas 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. Fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak Mas enggak ya? Balik online kan kebetulan ya, kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi belum sempat lah ya. Jadi setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo saya. Nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan itu pun kayaknya di Solo. Ya.
Jadi sekali lagi saya ingin ketegasan ya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Oke. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitu kah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Ye, benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan saya masih mahasiswa juga, magang juga, ya mencari ilmu nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan Bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan Mas? Masih ingat nggak Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah, nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini Betul. mungkin kedua kan ya. Ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian diajukan kembali? Benar nggak? Bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Ya yang saya katakan tadi, dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempat pada tanggal yang ditentukan, nggak sempat sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada. Ya, saya tetap ingin meneruskan itulah. Ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan, setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Anda ya, betul ya Mas? Ya, betul. Jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, baik. Nah setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak pemberitaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot, banyak orang kepingin wawancara sama
Bang Almas, Mas Almas itu, benar nggak Mas? Enggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya. saya lanjutkan, saya nggak tidur itu malahan. Saya temui saja semuanya di satu tempat ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Ya, iya, iya, ya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya, ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. oh gitu ya. Mas, kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres-cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Nggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Sempat ada. Cuma karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada kalau di TV One Zoom saya sempat. Ya apa ya itu namanya? Ya adalah Pak TV One sama iNews. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa? Wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya. Kalau belum saya sanggupi lah ya. Ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Itu ya. Jadi soal pra-peradilan ya. Ya, namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau biaya ditanggung mereka tentu saja kalau itu. Kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya
Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu Malah, malah malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya ya maksudnya. itu kan ya Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? ya dong. Ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya, ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada anu undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong gitulah. Ya. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Ya. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi ya. Jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Ya. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Ya. Paham Mas. Ya. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong. Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000. Jadi umur saya ini 23 tahun. Ya. Saya dulu TK dari TK ya. Ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo. Ya. Sama SDIT Lukman Al-Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas sekali lagi ya banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Iya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas?
3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ya, sakit biru. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada kesempatan hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa ini clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? Yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ, padahal ya udahlah, biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini, nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Sahibiru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya, terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh, ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut, dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman, atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas?
Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya? Kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran. Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya setelah dikabulkan, saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya enggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya enggak ada ya, Mas Almas? Enggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya, kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini, Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya kumlot di tahun ini, baru aja di wisuda ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda
Ya, dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih, ya, baru di ja- dari pagi. ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya Mas ya. Iya, Nah itu universitas swasta ya. iya, iya. Ya. Nah, apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Ya. Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke, Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong, bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi Ya sebenarnya udah lost kenalnya kontak. sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh gara-gara ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi saya sendiri ya, mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas, kalau boleh saya tahu Mas? Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online. Itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai. Oh jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus, ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam ruang. Jadi ini Universitas 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak Mas? Enggak ya? Balik online kan kebetulan ya, kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi belum sempat lah ya. Jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak, di Solo nggak saya. pernah,
nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan itu Ya, pun kayaknya di Solo. ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Oke. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuan. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitukah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Ye, benar, benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentuan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan saya masih mahasiswa juga, magang juga, ya mencari ilmu nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, eh, kapan Bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan Mas? Masih ingat nggak Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba-nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian Oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya, yang saya katakan tadi, dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum apa surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya. Ya, baik. Nah, setelah
Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak Enggak, pemberitaan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot. Banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas gitu. Bener nggak Mas? Enggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu, teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya. saya lanjutkan, saya nggak tidur itu malahan. Saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Iya. Oh jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas, dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain. Ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya. saya mungkin menolak ajakan tersebut. Ya. Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai advokat, bukan sebagai politisi, dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres-cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Ngontak juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Sempat ada. Cuma karena ya jadwalnya mungkin enggak, gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada, kalau di TV One Zoom saya sempat. Ya apa ya itu namanya? Ya adalah kok TV One sama iNews. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa? Wisuda harus bolak-balik, nanti capek. Ya. Kalau Zoom saya sanggupi lah ya. Ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya. Itu ya. Jadi soal pra-peradilan ya. Ya, apa namanya skripsi Anda ya. lebih ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto
mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau Biaya untuk ditanggung sekarang, mereka tentu saja kalau itu. kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu Malah, malah malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya ya maksudnya. itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya, ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Ya. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Ya. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Ya. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Ya. Paham Mas. Ya. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000, berarti umur saya ini 23 tahun. Ya. Saya dulu TK dari TK ya. Ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo. Ya. Sama SDIT Lukman Al-Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas, sekali lagi ya banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya.
Jadi Ya. saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Iya, iya, iya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, Ya, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ye, Ya, sakit biru. Ye. Sakibiru, pemohon judicial review sehingga Ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada Terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya, tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? Ye. Yang Ya. yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ. Padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Feby Mahendra Putra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini, nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Sakibiru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih
junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum, Mas. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya? Kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya setelah dikabulkan, saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh, mungkin nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Almas? Nggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas.
Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019 Ya, dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja di wisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang pulang dari wisuda ya, dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih, ya. baru di wisuda Ja- tadi pagi. Ya, jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya Mas ya. Iya, Nah itu universitas swasta ya. iya, iya. Ya, Nah, apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Ya. Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan, bukan. Oke, Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong, bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan jadi kita ya inginlah juga mengajukan tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi Jadi ya sebenarnya udah lost kenalnya kontak. sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh karena ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya ada dorongan enggak lah kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya mungkin enggak ya kalau dimaklumi lah saya maklumi saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai Ya. siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. Nggak ada orang kita kan numpang video conference di UNS jadi numpang ruang sidang secara online itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak ya saya nggak membiayai. Oh jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam ruang. Jadi ini Universitas 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin Jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak Mas enggak ya? Balik online kan kebetulan ya kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa masih
bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi Oh, ya belum sempat lah ya. jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo Nggak saya. pernah, nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali. Dan Ya, itu pun kayaknya di Solo. ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasan ya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Oke. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. oh jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitu kah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan saya masih mahasiswa juga, magang juga ya mencari ilmu nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan Bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan Mas? Masih ingat nggak Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya, apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya yang saya katakan tadi, dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi. Berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum eh, surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum,
urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya. Betul ya, Mas? Ya, Betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya. Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak Enggak, pemberitaan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot. Banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas gitu. Benar nggak, Mas? Enggak, Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya, Kak. Saya aja kaget itu. Teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya. saya lanjutkan, saya nggak tidur itu malahan. Saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Ya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya. saya mungkin menolak ajakan tersebut. Ya. Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres-cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Nggak ada Ngontak juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Sempat ada. Cuma karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada, kalau di TV One Zoom saya sempat. Ya apa ya itu namanya? Ya adalah kok TV One sama iNews. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini wisuda, harus bolak-balik, nanti capek. Ya. Kalau belum saya sanggupi lah ya. Ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya. Itu ya. Jadi soal pra-peradilan ya. Namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti
pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau Biaya untuk ditanggung sekarang, mereka tentu saja kalau itu. kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah, malah malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya ya maksudnya. itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya, ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Paham Mas. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000. Jadi umur saya ini 23 tahun. Saya dulu TK dari TK ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo. Sama SDIT Lukman Al-Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al-Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas, sekali lagi ya banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya
saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya, mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi Ya, saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. iya, iya, iya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ye, Ya, sakit biru. Ye. Sakibiru, pemohon judicial review sehingga Ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada Terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya. tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa Ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? yang Ya. yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ. Padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini, nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Sakibiru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya
Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum lah. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya? Kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran. Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya setelah dikabulkan, saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya enggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya enggak ada ya, Mas Almas? Enggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya, kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini, Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu,
Mas boleh ceritakan nggak sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda Mas? Silakan Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019 Ya, dan alhamdulillah ini saya kumlot di tahun ini, baru aja di wisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda ya, dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih, ya. baru di wisuda Ja- dari pagi. Ya, jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya Mas ya? Iya, Nah itu universitas swasta ya? iya, iya. Ya. Nah, apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Ya. Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke, Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong, bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi ya sebenarnya udah lost kenalnya kontak. sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa gara-gara ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi saya sendiri ya, mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas, kalau boleh saya tahu Mas? Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online, itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai. Oh jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus, ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam ruang. Jadi ini Universitas 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke
Surakarta Jakarta atau tidak Mas untuk Enggak. enggak ya? Melalui online. Kan kebetulan ya kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih eh, bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi Oh, ya belum sempat lah ya. jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo Nggak saya. pernah, nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali. Dan Ya, itu pun kayaknya di Solo. ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Oke. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. oh jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitukah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Ilyas ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentuan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan saya masih mahasiswa juga, magang juga ya mencari ilmu nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan Bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan Mas? Masih ingat nggak Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kalau itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba-nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian Oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm. Ya, yang saya katakan tadi dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi. Berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil untuk sidang validasi dan saya mengatakan
ada ya saya tetap ingin meneruskan itulah. Ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Anda ya, betul ya Mas? Ya, betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya. Ya, baik. Nah setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak pemberitaan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot. Banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu. Benar nggak Mas? Nggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu. Teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau saya lanjutkan, saya nggak tidur itu malahan. Saya temui saja semuanya di satu tempat ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Iya. Oh jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. Ya. Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres-cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Enggak ada ya, enggak ada sama sekali ya. Ngontak juga enggak ada ya? Enggak ada. Tanya-tanya juga enggak ada ya, Mas ya? Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Sempat ada. Cuma karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada kalau di TV One Zoom saya sempat. Ya apa ya itu namanya? Ya adalah kok TV One sama iNews. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya. Kalau Zoom saya sanggupi lah ya. Ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Itu ya. Jadi soal pra-peradilan ya. Apa namanya skripsi Anda ya. Lebih ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau mempelajari terlalu dalam
kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau Biaya untuk ditanggung sekarang, mereka tentu saja kalau itu. kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah, malah malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya ya maksudnya. itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya, ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Paham Mas. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000, berarti umur saya ini 23 tahun. Saya dulu TK dari TK ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo. Sama SDIT Lukman Al-Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan
saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di Ya, paketnya tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas sekali lagi ya banyak banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi ya, saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. ya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ye, Ya, sakit biru. Ye. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga Ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada Terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya. tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa Ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? Ye. Yang Ya. yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ. Padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Feby Mahendra Putra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Sahibiru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas,
kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya? Kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya setelah dikabulkan, saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Almas? Nggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya? Enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi
Jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh enggak ya. Baik, Mas, kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda Mas? Silakan Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya, Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja di wisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda ya, dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. ya, Baru di wisuda dari pagi. ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya Mas ya? Nah itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke, Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong, bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi sebenarnya ya, udah kenalnya sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa karena ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi, saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS. Jadi numpang ruang sidang secara online. Itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai. Oh jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya?
Di beda kampus ini kebetulan kampus adik saya yang saya Oh, pinjam ruang. jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin Oh, jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret, gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak, Mas? Enggak. Enggak ya? Balik online. Kan kebetulan ya kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih eh, bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi Oh, ya belum sempat lah ya. jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo Nggak saya. pernah, nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali. Dan Ya, itu pun kayaknya di Solo. ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasan ya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Oke. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. oh jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitu kah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan saya masih mahasiswa juga, magang juga. Ya mencari ilmu nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan, Mas? Masih ingat nggak, Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini Betul. mungkin kedua kan ya. Ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian diajukan kembali? Benar nggak? Bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Ya yang saya katakan tadi dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempat pada tanggal yang ditentukan, nggak sempat sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum
eh, surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil Ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot. Banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu. Benar nggak Mas? Enggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu, teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya. saya lanjutkan, saya nggak tidur itu, malahan saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Nah, clear. Ya mungkin dari situ ya, kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Ya, iya, iya. Ya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya, ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas, dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain. Ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda Dari juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai ya. advokat, bukan sebagai politisi, dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Eh, sempat ada. Cuma Hmm, karena ya jadwalnya mungkin enggak, gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada, kalau di TV One Zoom saya sempat, hmm, ya apa ya itu namanya, ya adalah kok TV One sama iNews hmm. itu saya hadir. Tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi, soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa, wisuda harus bolak-balik, nanti capek. Ya, Kalau Zoom saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Oke. Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang Hmm, dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan undang-undang apa, kitab undang-undang hukum acara pidana. ya, ya, ya. Itu ya. Jadi soal pra peradilan ya, apa Ya, namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya, 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 ya.
Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau Ya, ya. mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau Biaya untuk ditanggung sekarang, mereka tentu saja kalau itu. kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah, malah malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya ya maksudnya. itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya, ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Paham Mas. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000, jadi umur saya ini 23 tahun. Saya dulu TK dari TK ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo. Sama SDIT Lukman Al-Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada
di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di pondok pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di Ya, paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas sekali lagi ya banyak banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi ya, saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. ya, ya, ya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ye, Ya. sakit biru. Ye. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga Ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada Terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya. tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa Ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? yang Ya. banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ, padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Sahibiru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan, oh ternyata ini ada yang belum gimana ya, ada yang masih bisa untuk
berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya? Kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu. Nggak kenal. Ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya setelah dikabulkan, saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji. Ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Almas? Nggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya.
kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayahanda Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan Enggak ya? ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas, kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya, Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja di wisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda, ya, dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih, ya. baru di wisuda dari pagi. Ya, jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke, Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong, bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi sebenarnya ya, udah kenalnya sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa gara-gara ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi saya sendiri ya, mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online, itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak.
ya saya Oke. nggak membiayai. Oh, jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus ini kebetulan kampus adik saya yang saya Oh, pinjam ruang. jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin Oh, jadi banyak Anda media yang salah. menggunakan fasilitas Gimana? yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak, Mas? Untuk Enggak. enggak ya? Melalui online. Kan kebetulan ya kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih eh, bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi Oh, ya belum sempat lah ya. jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo Nggak saya. pernah, nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali. Dan Ya, itu pun kayaknya di Solo. ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Oke. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitukah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan saya masih mahasiswa juga, magang juga ya mencari ilmu nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan Mas? Masih ingat nggak Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba-nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian Oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm. Ya yang saya katakan tadi, dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai, terus
pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum eh, surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil Ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot, banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu, benar nggak Mas? Enggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu, teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya, saya lanjutkan, saya nggak tidur itu, malahan saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya, kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. ya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain, ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda Dari juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai ya. advokat, bukan sebagai politisi, dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas, kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu pasti. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Eh, sempat ada. Cuma karena ya jadwalnya mungkin enggak, gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada, kalau di TV One Zoom saya sempat, Hmm. ya apa ya itu namanya, ya adalah kok TV One sama iNews, Hmm. itu saya hadir. Tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi, soalnya kan ya masih ada keperluan ini wisuda, harus bolak-balik, nanti capek. Ya, Kalau Zoom saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan kumlot ya hari ini ya. Hari Iya. Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan kumlot gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya.
Itu ya. Jadi soal pra peradilan ya, apa Ya, namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau Ya. mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana. Tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan. Jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau Biaya untuk ditanggung sekarang, mereka tentu saja kalau itu. kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah, malah malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya ya maksudnya. itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres gitu kah? Ya, ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Ya. Paham Mas. Ya. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000, berarti umur saya ini 23 tahun. Saya dulu TK dari TK ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo.
sama SDIT Lukman Al-Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di Ya, paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas sekali lagi ya banyak banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi ya. saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Iya, iya, iya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ye, Ya. sakit biru. Ye. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada Terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya. tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa Ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? yang Ya. yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ, padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Sahibiru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi
dari beberapa pihak yang juga mengajukan, oh ternyata ini ada yang belum gimana ya, ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya? Kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya setelah dikabulkan, saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma mungkin nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Almas? Nggak ada ya. Baik.
boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya, kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini, Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan Enggak ya? ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas, kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja diwisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru diwisuda dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke. Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong. Bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi sebenarnya ya, udah kenalnya sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa gara-gara ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi, saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. Nggak ada, orang kita kan
numpang apa? Numpang video conference di UNS. Jadi numpang Hmm. ruang sidang secara online. Itu ngajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya Oke. nggak membiayai. Oh, jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam Oh, ruang. jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin Oh, jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas Gimana? yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak, Mas? Untuk Enggak. enggak ya? Balik online kan kebetulan ya kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa masih eh, bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi Oh, ya belum sempat lah ya. jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo Nggak saya. pernah, nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali dan Ya, itu pun kayaknya di Solo. ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasan ya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Oke. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. oh jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitu kah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan saya masih mahasiswa juga, magang juga ya mencari ilmu nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan, Mas? Masih ingat nggak, Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini Betul. mungkin kedua kan ya. Ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian diajukan kembali? Benar nggak? Bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Ya yang saya katakan tadi, pihak
dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum eh, surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil Ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot, banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu, benar nggak Mas? Enggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu, teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya, saya lanjutkan, saya nggak tidur itu, malahan saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya, kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. ya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda Dari juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai ya. advokat, bukan sebagai politisi, dan mungkin tim sukses apalagi. Oh, gitu ya. Mas, kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Eh, sempat ada. Cuma Hmm, karena ya jadwalnya mungkin enggak, gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada, kalau di TV One Zoom saya sempat. Oh, hmm, ya apa ya itu namanya? Ya adalah kok TV One sama iNews. hmm. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini wisuda, harus bolak-balik, nanti capek. Ya, Kalau belum saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Oke. Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang Hmm,
di mana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, ya, ya. Itu ya. Jadi soal pra peradilan ya, Ya, apa namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya, 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 ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau Ya, ya. mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, Kalau biaya ditanggung mereka tentu saja kalau itu. Kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya, maksudnya. Itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres gitu kah? Ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja, Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh, Mas. Banyak orang mengatakan cacat, tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Paham Mas. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000, jadi umur saya ini 23 tahun. Saya dulu
eh, TK dari TK ya, Ya, TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo, ya. sama SDIT Lukman Al Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Hmm. Setelah itu saya masuk ke paket C. Ya, Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di ya. paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas, sekali lagi ya banyak banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi Ya. saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Iya, iya, iya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ye, Ya, sakit biru. Ye. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga Ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada Terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya. tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa Ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? yang Ya. banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ. Padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini, nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Sahibiru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga
mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi eh, dari beberapa pihak yang juga mengajukan, oh ternyata ini ada yang belum gimana ya, ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya? Kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran. Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya setelah dikabulkan, saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak.
Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Ya, ya, Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas nggak ada. Almas? Nggak Nggak ada. ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Oh, iya benar, saya putra pertama nih. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayahanda Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan Enggak ya? ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya, Dan alhamdulillah ini saya kumlot di tahun ini, baru aja di wisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda ya, dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih, ya, baru di wisuda dari pagi. ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Iya, Nah, itu universitas swasta ya? iya, iya. Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Ya. Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke, Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong, bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi ya sebenarnya udah lost kenalnya kontak. sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh gara-gara ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi saya sendiri ya, mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas,
kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online. Itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai. Oh, jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus, ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam ruang. Jadi ini Universitas 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak Mas enggak ya? Bali online kan kebetulan ya, kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi belum sempat lah ya. Jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak, di Solo saya. Nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan itu pun kayaknya di Solo. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara, kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada tim juga di sana. Oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya, pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks, bisa diceritakan Mas, kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitukah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Ilyas ini ya? Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Jadi ini anu ya, blas gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana, kan saya masih mahasiswa juga, magang juga. Ya mencari ilmu, nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan Mas? Masih ingat nggak Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kalau itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah, nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Betul. Ini mungkin kedua kan ya. Ya.
Jadi Mas, ya, apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya, yang saya katakan tadi dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempat pada tanggal yang ditentukan nggak sempat sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum apa surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot. Banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu. Benar nggak, Mas? Enggak, Kak, kalau sampai se-booming ini, jujur saya nggak berekspektasi sih ya, Kak. Saya aja kaget itu. Teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya. saya lanjutkan, saya nggak tidur itu malahan. Saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya, kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Ya, iya, iya. Ya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya, ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai ya. advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Sempat ada. Cuma karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada, kalau di TV One Zoom saya sempat. Hmm. Ya apa ya itu namanya? Ya adalah Pak TV One sama iNews. Hmm. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa? Wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya, Kalau Zoom saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Iya. Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas
Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Itu ya. Jadi soal pra-peradilan ya, Ya, apa namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau Ya. mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana. Tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan. Jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau biaya ditanggung mereka tentu saja kalau itu. Kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Nggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya, maksudnya. Itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Paham Mas. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong
Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, Saya putra berapa? Silakan Mas. Oke. Saya lahir di Solo Ya, 16 Mei ya, 2000. Berarti umur saya ini 23 tahun. ya, Saya dulu TK dari TK ya. ya, TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo, ya. sama SDIT Lukman Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Hmm, Setelah itu saya masuk ke paket C. ya, Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di ya, paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas, sekali lagi ya banyak banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi ya. saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Iya, iya, iya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ye, Ya, sakit biru. Ye. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga Ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita Ye, pada terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya, tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? Ye. Yang Ya. yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ. Padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Sahibiru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik.
Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi eh, dari beberapa pihak yang juga mengajukan, oh ternyata ini ada yang belum gimana ya, ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya? Kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran. Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya setelah dikabulkan, saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma mungkin nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah
Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Almas? Nggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja diwisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya. Jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke. Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong. Bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi sebenarnya udah kenalnya sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa gara-gara ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi, saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat
mengira hal-hal seperti itu. Tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas. Kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai Ya. siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online, itu ngajukan surat permohonan peminjaman juga nggak, ya saya Oke. nggak membiayai. Oh, jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus, ini kebetulan kampus adik saya yang saya Oh, pinjam ruang. jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin Oh, jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas Gimana? yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak, Mas? Untuk Enggak. enggak ya? Balik online kan kebetulan ya, kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih eh, bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi Oh, ya belum sempat lah ya. jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo Nggak saya. pernah, nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan Ya, itu pun kayaknya di Solo. ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasan ya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Oke. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara, kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. oh jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya, pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitu kah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana, kan saya masih mahasiswa juga, magang juga, ya mencari ilmu, nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan Bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan Mas? Masih ingat nggak Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba-nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya
permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya, ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian Oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya, yang saya katakan tadi dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi. Berkasnya nggak sempat pada tanggal yang ditentukan nggak sempat sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum apa surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya? Betul ya Ye, Mas? Ya, betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot. Banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu. Benar nggak Mas? Enggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu, teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya. saya lanjutkan, saya nggak tidur itu, malahan saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Ya, iya, iya, ya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya, ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda Dari juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai ya. advokat, bukan sebagai politisi, dan mungkin tim sukses apalagi. Oh, gitu ya. Mas, kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Eh, sempat ada. Cuma Hmm, karena ya jadwalnya mungkin enggak, gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada, kalau di TV One Zoom saya sempat. hmm, Ya apa ya itu namanya. Ya adalah Pak TV One sama iNews. hmm. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa? Wisuda harus bolak-balik, nanti capek.
Ya, Kalau belum saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Oke. Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda Ya. diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang Hmm, dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ya, ya, ya. Itu ya. Jadi soal pra peradilan ya, apa Ya, namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya, 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 ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau Ya, ya. mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau Biaya untuk ditanggung sekarang, mereka tentu saja kalau itu. kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah, malah malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya ya maksudnya. itu kan ya. Ya kan padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres gitu kah? Ya, ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya, 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 ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong gitulah. Ya. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Ya. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Ya, Jadi ya, ya, ya. jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Ya. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu
saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan Ya, ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. ya. Paham, Mas. Ya. Ini terakhir, Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra Saya, keberapa? Silakan, Mas. oke. Saya lahir di Solo Ya, 16 Mei ya, 2000. Jadi umur saya ini 23 tahun. ya, Saya dulu TK dari TK ya. ya, TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo, ya. sama SDIT Lukman Al Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Hmm, Setelah itu saya masuk ke paket C. ya, Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di ya, paket C tersebut. Ya terus saya, karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas, sekali lagi ya banyak banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi ya. saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Ya. Nah, itu ya, Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ye, Ya, sakit biru. Ye. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga Ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada Terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya. tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya, Mas ya, bahwa Ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya, Mas ya? yang Ya. yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ, padahal ya udahlah, biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini, nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Sahibiru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya
pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas? Silakan. Baik, baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya, tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya, jadi nggak kenal belas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya, setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan, terlepas dari sisi negatif maupun positifnya. Setelah dikabulkan saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu, banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin
lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Enggak. Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Enggak Almas? ada. Nggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayahanda Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya kumlot di tahun ini, baru aja di wisuda ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru di wisuda dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke. Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong. Bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi sebenarnya ya, udah kenalnya sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa gara-gara ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya,
ada dorongan, enggak lah kalau itu. Saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya, mungkin enggak, ya kalau dimaklumi lah, saya maklumi saya sendiri, ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas. Kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online, itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai. Oh jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus, ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam ruang. Jadi ini Universitas 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin Jadi banyak Anda media yang salah. menggunakan fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak Mas enggak ya? Balik online kan kebetulan ya, kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi belum sempat lah ya. Jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak, di Solo saya. Nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan itu pun kayaknya di Solo. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara, kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada tim juga di sana. Oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya, pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks, bisa diceritakan Mas, kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitukah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Ilyas ini ya? Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Jadi ini anu ya, blas gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana, kan saya masih mahasiswa juga, magang juga. Ya mencari ilmu, nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan Mas? Masih ingat nggak Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin?
kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian Oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya, yang saya katakan tadi dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi. Berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum apa surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot. Banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas gitu. Bener nggak Mas? Enggak, Kak, kalau sampai se-booming ini, jujur saya nggak berekspektasi sih ya, Kak. Saya aja kaget itu. Teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya. saya lanjutkan, saya nggak tidur itu malahan. Saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Iya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda Dari juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya. Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai Ya. advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh, gitu ya. Mas, kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Eh, sempat ada. Cuma Hmm, karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada, kalau di TV One Zoom saya sempat. hmm. Ya apa ya itu namanya? Ya adalah Pak TV One sama iNews.
Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi, soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya, Kalau belum saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan kumlot ya hari ini ya. Hari Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan kumlot gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya. Itu ya. Jadi soal pra-peradilan ya. Ya, Apa namanya skripsi Anda lebih ya? ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau biaya ditanggung mereka tentu saja kalau itu. Kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya, maksudnya. Itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun
berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat, itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan Ya, ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. ya. Paham, Mas. Ya. Ini terakhir, Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, Saya putra keberapa? Silakan, Mas. Oke. Saya lahir di Solo Ya, 16 Mei ya, 2000. Berarti umur saya ini 23 tahun. ya, Saya dulu TK dari TK ya. ya, TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo, ya. sama SDIT Lukman Al Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Hmm, Setelah itu saya masuk ke paket C. ya, Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di ya, paket C tersebut. Ya terus saya, karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas, sekali lagi ya banyak banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi ya. saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Iya. Nah, itu ya, Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ye, Ya, sakit biru. Ye. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga Ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada Terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya. tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya, Mas ya, bahwa Ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya, Mas ya? yang Ya. yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ, padahal ya udahlah, biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini, nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Sahibiru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di
Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari Cawapres dan Capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan, kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu. Nggak kenal. Ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya, setelah dikabulkan saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini
melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Hmm. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak, Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik enggak. Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Enggak ada. Almas? Enggak Nggak ada. ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan Enggak ya? ya enggak ada diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja di wisuda ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke. Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong. Bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi sebenarnya ya, udah kenalnya sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus
mengatakan bahwa oh karena ini mau dekat pemilu, terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak, ya kalau dimaklumi lah, saya maklumi, saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas. Kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai Ya, siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. nggak ada, orang kita kan numpang numpang apa? Numpang video conference di UNS. Jadi numpang ruang sidang secara online. Itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya Oke. nggak membiayai. Oh jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus ini kebetulan kampus adik saya yang saya Oh pinjam ruang. jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin Oh, jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas Gimana? yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak Mas untuk Enggak. enggak ya? Balik online kan kebetulan ya, kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih eh, bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi Oh, ya belum sempat lah ya. jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo Nggak saya. pernah, nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan itu Ya, pun kayaknya di Solo. ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasan ya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Oke. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara, kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. oh jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya, pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitu kah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana, kan saya masih mahasiswa juga, magang juga, ya mencari ilmu, nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan Mas? Masih ingat nggak Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan
permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kalau itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian diajukan kembali? Benar nggak? Bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Ya, yang saya katakan tadi dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi. Berkasnya nggak sempat pada tanggal yang ditentukan, nggak sempat sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. Ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan, setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Anda ya? Betul ya Mas? Ya, betul. Jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira? Ya, baik. Nah setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak pemberitaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot, banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu, benar nggak Mas? Nggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak, saya aja kaget itu. Teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau saya lanjutkan, saya nggak tidur itu, malahan saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Iya. Oh jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain, ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. Ya. Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada tim dari capres-cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Enggak ada ya, enggak ada sama sekali ya. Ngontak juga enggak ada ya? Enggak ada. Tanya-tanya juga enggak ada ya, Mas ya? Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Sempat ada. Cuma karena ya jadwalnya mungkin nggak
gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada, kalau di TV One Zoom saya sempat, Hmm. ya apa ya itu namanya, ya adalah kok TV One sama iNews Hmm. itu saya hadir. Tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi, soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa, wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya, Kalau Zoom saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Iya. Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda Iya. diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya, ya, ya. Itu ya. Jadi soal pra-peradilan ya, Ya, apa namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya, 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 ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau Ya, ya. mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, Biaya untuk ditanggung sekarang, mereka tentu saja kalau itu. kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah, masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya, maksudnya. Itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja, Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh, Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi
Oh, jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Ya, Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu hmm, saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak karena kan ya, ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. ya. Paham, paham Mas. Ya. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra Saya keberapa? Silakan Mas. Oke. Saya lahir di Solo Ya, 16 Mei ya, 2000. Jadi umur saya ini 23 tahun. ya, Saya dulu TK dari TK ya. ya, TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo ya. sama SDIT Lukman Al Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Hmm, Setelah itu saya masuk ke paket C. ya, Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di ya, paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas sekali lagi ya banyak banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi ya, saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. ya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ye, Ya, sakit biru. Ye. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga Ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada Terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya. tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa Ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? yang Ya, yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah
Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya, tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya, jadi nggak kenal belas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya, setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan, terlepas dari sisi negatif maupun positifnya. Setelah dikabulkan saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu
harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Hmm. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Enggak. Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Enggak ada. Almas? Nggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayahanda Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja di wisuda ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda, Ya. dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru di wisuda dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke, Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong, bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi sebenarnya ya, udah kenalnya sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya kalau dilihat dari sisi
sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh karena ini mau dekat pemilu, terus mungkin gimana ya, ada dorongan, enggak lah kalau itu. Saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya, mungkin enggak ya kalau dimaklumi lah, saya maklumi saya sendiri, ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas. Kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online, itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai. Oh jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus, ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam ruang. Jadi ini Universitas 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak Mas enggak ya? Balik online kan kebetulan ya, kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi belum sempat lah ya. Jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak, di Solo saya. Nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan itu pun kayaknya di Solo. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara, kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada tim juga di sana. Oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya, pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks, bisa diceritakan Mas, kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitukah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Ilyas ini ya? Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya, jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana, kan saya masih mahasiswa juga, magang juga. Ya mencari ilmu, nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan Mas? Masih ingat nggak Mas?
Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kalau itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba-nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya, ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya, apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya, yang saya katakan tadi, dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum apa surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, jadi betul. Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot. Banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas gitu. Bener nggak Mas? Enggak, Kak, kalau sampai se-booming ini, jujur saya nggak berekspektasi sih ya, Kak. Saya aja kaget itu. Teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya. saya lanjutkan, saya nggak tidur itu malahan. Saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya, kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Iya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke, Apakah Anda dari juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya. Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai Ya. advokat, bukan sebagai politisi, dan mungkin tim sukses apalagi. Oh, gitu ya. Mas, kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada
permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Eh, sempat ada, cuma karena ya jadwalnya mungkin nggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada, kalau di TV One Zoom saya sempat, Hmm. ya apa ya itu namanya, ya adalah kok TV One sama iNews. Hmm. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi, soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa, wisuda harus bolak-balik, nanti capek. Ya, Kalau belum saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Iya. Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda Iya. diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya, ya, ya. Itu ya. Jadi soal pra-peradilan ya, Ya, apa namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya, 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 ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau Ya, ya. mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, Kalau biaya ditanggung mereka tentu saja kalau itu. Kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya, maksudnya. Itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu.
Jadi ya saya cuma menanggapi kalau oh saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Iya, Jadi iya, ya, iya. oh jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Ya, Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak hmm. berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu hmm, saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak karena kan Ya, ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. ya, 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 ya. Paham, paham, Mas. Ya, ya, ya. Ini terakhir, Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, Saya putra keberapa? lah, Silakan, Mas. oke. Saya lahir di Solo Ya, 16 Mei ya, 2000. Berarti umur saya ini 23 tahun. ya, Saya dulu TK dari TK ya. ya, TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo ya. sama SDI Lukman Al Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Hmm. Setelah itu saya masuk ke paket C. Ya, Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di ya, paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas sekali lagi ya banyak banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi ya. saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Iya, iya, iya. Nah, itu ya, Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ye, Ya, sakit biru. Ye. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga Ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita Ye, pada terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya. tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya, Mas ya, bahwa Ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya, Mas ya? Ye. Yang Ya. yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ. Padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Feby Mahendra Putra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun,
bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan, kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu. Nggak kenal. Ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya, setelah dikabulkan saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya
itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh, mungkin nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya, 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 ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Almas? Nggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya enggak ada diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja diwisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke. Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong. Bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi sebenarnya ya, udah kenalnya kontak. Sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian
gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu. Harapan Anda apa ini? Harapan saya ya kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh karena ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya ada dorongan enggak lah kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya mungkin enggak ya kalau dimaklumi lah saya maklumi saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas. Kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai Ya. siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. Nggak ada orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai. Oh jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam ruang. Jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin Jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak Mas enggak ya? Balik online kan kebetulan ya kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa masih bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi belum sempat lah ya. Jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo saya. Nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali dan itu pun kayaknya di Solo. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada tim juga di sana. Oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas, kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arief Saudi, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Ya. Nah, teman-teman ini kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus begitu kah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh bukan ya, jadi Anda magang di kantornya Pak Arief, di Pak Utomo, Pak Ilyas ini ya? Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya, jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Jadi ini anu ya, blas gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan saya masih mahasiswa juga, magang juga ya mencari ilmu, enggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke.
Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, eh, kapan Bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan, Mas? Masih ingat nggak, Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba-nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya, ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya, apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya, yang saya katakan tadi dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi. Berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum apa eh, surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, jadi betul. Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot. Banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu. Benar nggak, Mas? Enggak, Kak, kalau sampai se-booming ini, jujur saya nggak berekspektasi sih ya, Kak. Saya aja kaget itu. Teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya. saya lanjutkan, saya nggak tidur itu, malahan saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Nah, clear. Ya mungkin dari situ ya, kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Ya, iya, iya, iya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya, ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda Dari juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai ya. advokat, bukan sebagai politisi, dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres-cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya.
nggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya Mas ya? Nggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Eh, sempat ada, cuma Hmm, karena ya jadwalnya mungkin nggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada kalau di TV One Zoom saya sempat. Oh, hmm, ya apa ya itu namanya? Ya adalah kok TV One sama iNews. hmm. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa? Wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya, Kalau Zoom saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Oke. Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda Ya. diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang Hmm, dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan undang-undang apa kitab undang-undang hukum acara pidana. ya, ya, ya. Itu ya. Jadi soal pra peradilan ya, apa Ya, namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya, 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 ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau Ya, ya. mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Hmm, gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau Biaya untuk ditanggung sekarang, mereka tentu saja kalau itu. kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah, malah malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya ya maksudnya. itu kan ya Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? ya dong ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada anu undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya, 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 ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya,
Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Ya, Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. ya, Jadi ya saya cuma menanggapi kalau oh saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. ya, Jadi ya, ya ya, ya, oh jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. ya, Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak karena kan ya, ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. ya, 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 ya. Paham, paham, Mas. Ya, ya, ya. Ini terakhir, Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra Saya keberapa? Silakan, Mas. Oke. Saya lahir di Solo Ya, 16 Mei ya, 2000. Jadi umur saya ini 23 tahun. ya, Saya dulu TK dari TK ya. ya, TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo ya. sama SDIT Lukman Al Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Hmm, Setelah itu saya masuk ke paket C. ya, Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di ya, paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas sekali lagi ya banyak banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi ya, saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. ya, ya, ya. Nah, itu ya, Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ye, Ya, sakit biru. Ye. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga Ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada Terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya. tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa Ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? yang Ya, yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden,
ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal, ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya, terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh, ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut, dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman, atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan, kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya, tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya, jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya, setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya, saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya, setelah dikabulkan saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga, ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya.
Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah apa-apa menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh, mungkin nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya enggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya enggak ada ya, Mas Almas? Enggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya, kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini, Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja di wisuda ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru di wisuda dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke. Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong. Bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa.
setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Hmm. Jadi Jadi ya sebenarnya udah lost kenalnya kontak. sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya, iya, iya, iya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh karena ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya ada dorongan enggak lah kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya mungkin enggak ya kalau dimaklumi lah saya maklumi saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai Ya, siapa ini Mas, kalau boleh saya tahu Mas? nggak ada orang kita kan numpang video conference di UNS jadi numpang ruang Hmm. sidang secara online itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak ya saya Oke. nggak membiayai Oh, jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? di beda kampus ini kebetulan kampus adik saya yang saya Oh, pinjam ruang. jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin Oh, jadi banyak Anda media yang salah. menggunakan fasilitas Gimana? yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak, Mas? Enggak. Enggak ya? Bali online. Kan kebetulan ya kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa masih eh, bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi Oh, ya belum sempat lah ya. jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini Mhm. tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo Nggak saya. pernah, nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu enggak ikut sidang cuma sekali dan itu Ya, pun kayaknya di Solo. ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Oke. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. oh jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitukah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Ya. Jadi ini anu ya,
blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana, kan saya masih mahasiswa juga, magang juga, ya mencari ilmu, nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit Ma- malah tekor no saya. Mas Almas, eh, kapan Bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan, Mas? Masih ingat nggak, Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba-nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya, apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya, yang saya katakan tadi, dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum apa, surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, jadi betul. Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot, banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu, benar nggak Mas? Enggak Kak, kalau sampai se-booming ini, jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu, teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya, saya lanjutkan, saya nggak tidur itu, malahan saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Nah, clear, ya mungkin dari situ ya, kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. ya. Oh jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Ya, jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas, dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain, ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke, Apakah Anda dari juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai ya. advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya.
Mas, kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres-cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Eh, sempat ada. Cuma karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada kalau di TV One Zoom saya sempat ya apa ya itu namanya. Ya adalah Pak TV One sama iNews. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya. Kalau Zoom saya sanggupi lah ya. Ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya. Itu ya. Jadi soal pra-peradilan ya. Ya, apa namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana. Tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan. Jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau biaya ditanggung mereka tentu saja kalau itu. Kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya, maksudnya. Itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat, tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu?
Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. ya, Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. ya, Jadi ya saya cuma menanggapi kalau oh saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. ya, Jadi ya, ya ya, oh jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. ya, Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu hmm, saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak karena kan ya, ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. ya, 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 ya. Paham, paham, Mas. Ya, ya, ya. Ini terakhir, Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra Saya keberapa? Silakan, Mas. oke. Saya lahir di Solo Ya, 16 Mei ya, 2000. Jadi umur saya ini 23 tahun. ya, Saya dulu TK dari TK ya. ya, TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo ya, sama SDIT Lukmanul Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. ya, Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di ya, paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas sekali lagi ya banyak banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi ya, saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. ya, ya, ya. Nah, itu ya, Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ye, Ya, sakit biru. Ye. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga Ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada Terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya. tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya, Mas ya, bahwa Ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya, Mas ya? yang Ya. banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ. Padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini, nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial.
Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, Mas Almas. Saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal, ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan. Kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya, terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh, ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan, kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu. Nggak kenal. Ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya, saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya, setelah dikabulkan saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji. Ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan
pemilu yang akan datang memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma mungkin nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya enggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya enggak ada ya, Mas Almas? Enggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya, kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini, Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja di wisuda ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke. Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong. Bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu?
Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Hmm. Jadi Jadi ya sebenarnya udah lost kenalnya kontak. sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya, iya, iya, iya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya Ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh gara-gara ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya ada dorongan enggak lah kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya mungkin enggak ya kalau dimaklumi lah saya maklumi saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. baik, Mas Almas. Kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai Ya, siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. nggak ada orang kita kan numpang numpang apa numpang video conference di UNS jadi numpang Hmm. ruang sidang secara online itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak ya saya Oke. nggak membiayai Oh, jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? di beda kampus ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam Oh, ruang. jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? G mungkin Oh, jadi banyak Anda media yang menggunakan salah fasilitas gimana yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? G ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak, Mas? Enggak. Enggak ya? Bali online kan kebetulan ya kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa masih eh, bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi Oh, ya belum sempat lah ya. jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini Mhm. tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak di Solo Nggak saya. pernah, nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu enggak ikut sidang cuma sekali dan itu Ya, pun kayaknya di Solo. ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Oke. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. oh jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitukah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Ye, benar. Ya.
Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan, saya masih mahasiswa juga, magang juga, ya mencari ilmu, nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, eh, kapan Bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan, Mas? Masih ingat nggak, Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah, nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya, Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua kan ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian Oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya, yang saya katakan tadi, dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum eh, surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, jadi betul. Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot, banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas gitu, benar nggak Mas? Enggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu, teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya, saya lanjutkan, saya nggak tidur itu, malahan saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah, udah clear. Ya mungkin dari situ ya, kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. ya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda Dari juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya
mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai Ya. advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu pasti. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Eh, sempat ada. Cuma Hmm, karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada kalau di TV One Zoom saya sempat. hmm, Ya apa ya itu namanya, ya adalah Pak TV One sama iNews hmm. itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi, soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya, Kalau belum saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan kumlot ya hari ini ya. Hari Oke. Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda Ya. diwisuda dengan kumlot gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra peradilan yang Hmm, dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan undang-undang apa kitab undang-undang hukum acara pidana. ya, ya, ya. Itu ya. Jadi soal pra peradilan ya, apa Ya, namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya, 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 ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau Ya, ya. mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau Biaya untuk ditanggung sekarang, mereka tentu saja kalau itu. kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah, malah malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya ya maksudnya. itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya, ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya, 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 ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang Ya, mengatakan ya, ya. cacat. Tapi menurut Anda sendiri,
mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori kumlot, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Ya. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Ya. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Ya, Jadi ya, ya, ya. jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Ya. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Ya. Paham Mas. Ya. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000. Berarti umur saya ini 23 tahun. Ya. Saya dulu TK dari TK ya. Ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo. Ya. Sama SDIT Lukman Al Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di pondok pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas sekali lagi ya banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Iya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat kumlot berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ya, Sakib Biru. Sakib Biru, pemohon judicial review sehingga menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada kesempatan hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa ini clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? Yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ, padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini
menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal, ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya, terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh, ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan, kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya, tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya, jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya, setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya, saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya, setelah dikabulkan saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga, ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk
sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma mungkin nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya enggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya enggak ada ya, Mas Almas? Enggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya, kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini, Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja di wisuda ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru di wisuda dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke. Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong. Bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya.
Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Hmm. Jadi Jadi ya sebenarnya udah lost kenalnya kontak. sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh gara-gara ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak, ya kalau dimaklumi lah, saya maklumi, saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai Ya, siapa ini Mas, kalau boleh saya tahu Mas? nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online, itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak, ya saya Oke. nggak membiayai. Oh, jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus, ini kebetulan kampus adik saya yang saya Oh, pinjam ruang. jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin Oh, jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas Gimana? yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak, Mas? Untuk Enggak. enggak ya? Balik online kan kebetulan ya, kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih eh, bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi Oh, ya belum sempat lah ya. jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo Nggak saya. pernah, nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan Ya, itu pun kayaknya di Solo. ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasan ya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Oke. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara, kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya, pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arief Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitu kah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arief, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara
orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana, kan saya masih mahasiswa juga, magang juga, ya mencari ilmu, nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan, Mas? Masih ingat nggak, Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah, nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Betul. Ini mungkin kedua kan ya. Ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian diajukan kembali? Benar nggak? Bukan ditarik sebenarnya, ini kan ada miskomunikasi. Ya yang saya katakan tadi, dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. Ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan, setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Anda ya, betul ya Mas? Ya, betul. Jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, baik. Nah setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak pemberitaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot? Banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu. Benar nggak, Mas? Nggak, Kak. Kalau sampai se-booming ini, jujur saya nggak berekspektasi sih ya, Kak. Saya aja kaget itu. Teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau saya lanjutkan, saya nggak tidur itu malahan. Saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Iya. Oh jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas, dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain. Ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. Ya.
Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai Ya. advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Eh, sempat ada. Cuma Hmm. karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada kalau di TV One Zoom saya sempat. Oh, Hmm. ya apa ya itu namanya? Ya adalah kok TV One sama iNews. Hmm. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa? Wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya, Kalau Zoom saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Iya. Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda Iya. diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang Hmm. dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya, ya, ya. Itu ya. Jadi soal pra peradilan ya, apa Ya, namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya, 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 ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau Ya, ya. mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau Biaya untuk ditanggung sekarang, mereka tentu saja kalau itu. kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah, malah malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya ya maksudnya. itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya, ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya, 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 ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu
cacat atau biasa aja, Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya kumlot loh, Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori kumlot, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Paham Mas. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000. Jadi umur saya ini 23 tahun. Saya dulu TK dari TK ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo. Sama SDIT Lukman Al-Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al-Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas, sekali lagi ya banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Iya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat kumlot berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Sahibiru. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada kesempatan hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa ini clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? Yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ, padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan.
Saya Fevi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini, nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal, ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan, kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu. Nggak kenal. Ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya, setelah dikabulkan saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi
Ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Hmm. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin Hmm. memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa apa namanya syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah apa menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh, mungkin nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya, 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 ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Hmm. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Enggak. Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Almas? Nggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan Enggak ya? enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas, kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja di wisuda ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke. Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong. Bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan
tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali dari, apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi Jadi ya sebenarnya udah lost kenalnya kontak. sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh gara-gara ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak, ya kalau dimaklumi lah, saya maklumi, saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai Ya. siapa ini Mas, kalau boleh saya tahu Mas? Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online, itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak, ya saya nggak membiayai. Oh, jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus, ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam Oh, ruang. jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin Oh, jadi banyak Anda media yang salah. menggunakan fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak Mas untuk enggak ya? Balik online kan kebetulan ya, kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi ya belum sempat lah ya. Jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak, di Solo saya. Nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan itu pun kayaknya di Solo. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara, kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada tim juga di sana. Oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya, pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks, bisa diceritakan Mas, kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arief Saudi, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitu kah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak.
Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arief, di Pak Utomo, Pak Ilyas ini ya? Nggih. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Nggih, benar, benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentuan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan, saya masih mahasiswa juga, magang juga, ya mencari ilmu, nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, eh, kapan Bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan Mas? Masih ingat nggak Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah, nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini Betul. mungkin kedua kan ya. Ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian diajukan kembali? Benar nggak? Bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Ya yang saya katakan tadi, dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. Ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan, setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Anda ya? Betul ya Mas? Ya, betul. Jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, baik. Nah setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak pemberitaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot, banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas gitu, benar nggak Mas? Nggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu. Teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau saya lanjutkan, saya nggak tidur itu malahan. Saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Iya. Oh jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain, ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju KIM gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas?
Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai ya. advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu pasti. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Eh, sempat ada. Cuma Hmm, karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada kalau di TV One Zoom saya sempat. hmm, Ya apa ya itu namanya, ya adalah Pak TV One sama iNews hmm. itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi, soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya, Kalau belum saya sanggupi lah ya. ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Oke. Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda Ya. diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra peradilan yang Hmm, dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan undang-undang apa kitab undang-undang hukum acara pidana. ya, ya, ya. Itu ya. Jadi soal pra peradilan ya, apa Ya, namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya, 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 ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau Ya, ya. mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Hmm, gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau Biaya untuk ditanggung sekarang, mereka tentu saja kalau itu. kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu Malah, malah malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya ya maksudnya. itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya, ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada anu undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya, 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 ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang
dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja, Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh, Mas. Banyak orang mengatakan cacat, tapi menurut Anda sendiri mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat, itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Paham Mas. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000. Jadi umur saya ini 23 tahun. Saya dulu TK dari TK ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo. Sama SDIT Lukman Al Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan saya menjadi lulusan terbaik mungkin di paket C tersebut. Terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas, sekali lagi banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Sahibiru. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Terima kasih atas ngobrol kita pada kesempatan hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas bahwa ini clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas Yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan saya emang nggak ada maksud ke situ, padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini, nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal, ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya, terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh, ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut, dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman, atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan, kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya, tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya, jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya, setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya, saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya, setelah dikabulkan saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya, hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi,
Apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya enggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya enggak ada ya, Mas Almas? Enggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya, kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini, Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan enggak, ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas. Kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja diwisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru diwisuda dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya Mas ya? Nah itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke. Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong. Bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu?
sama sekali nggak benar saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan jadi kita ya inginlah juga mengajukan tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali dari apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Hmm. Jadi Jadi ya sebenarnya udah lost kenalnya kontak. sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh karena ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya ada dorongan enggak lah kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya mungkin enggak ya kalau dimaklumi lah saya maklumi saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai Ya, siapa ini Mas, kalau boleh saya tahu Mas? nggak ada orang kita kan numpang video conference di UNS jadi numpang ruang sidang secara online itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak ya saya Oke. nggak membiayai Oh jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? di beda kampus ini kebetulan kampus adik saya yang saya Oh pinjam ruang jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? mungkin Oh, jadi banyak Anda media yang salah menggunakan fasilitas gimana yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak, Mas? Enggak. Enggak ya? Bali online kan kebetulan ya kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa masih eh, bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi Oh, ya belum sempat lah ya. jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo Nggak saya. pernah, nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu enggak ikut sidang cuma sekali dan itu Ya, pun kayaknya di Solo. ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasan ya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Oke. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada Oh, tim juga di sana. oh jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas. Kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Hmm, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya,
Pak Georgius Limat Ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitu kah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arief, di Pak Utomo, Pak Ilyas ini ya? Nggih. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Nggih, benar, benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentuan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana, kan saya masih mahasiswa juga, magang juga, ya mencari ilmu, nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan, Mas? Masih ingat nggak, Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah, nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Betul. Ini mungkin kedua ya. Ya. Jadi Mas, ya, apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian diajukan kembali? Benar nggak? Bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Ya, yang saya katakan tadi, dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempat pada tanggal yang ditentukan, nggak sempat sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada. Ya, saya tetap ingin meneruskan itulah. Ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan, setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Anda ya, betul ya Mas? Ya, betul. Jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak pemberitaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot, banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu, benar nggak Mas? Nggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu, teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau saya lanjutkan, saya nggak tidur itu, malahan saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Udah clear, ya mungkin dari situ ya kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Ya. Oh jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain, ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi
calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. oh gitu ya. Mas, kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres-cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Nggak ada Ngontak juga. juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Sempat ada. Cuma karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada kalau di TV One Zoom saya sempat. Ya apa ya itu namanya? Ya adalah kok TV One sama iNews. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa? Wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya. Kalau Zoom saya sanggupi lah ya. Ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya. Itu ya. Jadi soal pra-peradilan ya. Ya, apa namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana, tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan, jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, kalau biaya ditanggung mereka tentu saja kalau itu. Kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Nggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya. Maksudnya. Itu kan ya. Ya kan. Padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres gitu kah? Ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin enggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya enggak mungkin menerima sih.
Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya, Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja, Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh, Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Paham Mas. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000. Jadi umur saya ini 23 tahun. Saya dulu TK dari TK ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo. Sama SDIT Lukman Al-Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al-Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas, sekali lagi ya banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. Iya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Sahibiru. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada kesempatan hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa ini clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? Yang banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ, padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra
Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini, nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal, ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan kita otomatis mengambil sisi baiknya, kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya, jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran. Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya, setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan, terlepas dari sisi negatif maupun positifnya. Setelah dikabulkan saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya.
Ya apa hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum ya otomatis saya senang lah. Tenang ya. Ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Hmm. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin Hmm. memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa apa namanya syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah apa menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh, mungkin nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya 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 ya. Ya ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Hmm. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Enggak. Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya nggak ada ya, Mas Almas? Nggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan Enggak ya? ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas, kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja di wisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda, Ya. dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru di wisuda dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke.
Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong, bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali dari, apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi Jadi ya sebenarnya udah lost kenalnya kontak. sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa oh karena ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi, saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan, lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai Ya. siapa ini Mas, kalau boleh saya tahu Mas? Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online, itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai. Oh, jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus, ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam Oh, ruang. jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin Oh, jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak Mas untuk enggak ya? Balik online kan kebetulan ya, kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi ya belum sempat lah ya. Jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak, di Solo saya. Nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali, dan itu pun kayaknya di Solo. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara, kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada tim juga di sana. Oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya, pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks, bisa diceritakan Mas, kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas?
Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Mm-mm. Pak Dwi, Ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitukah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Elias ini ya? Ye. Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Ye, benar, benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentuan ini. Ya. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan saya masih mahasiswa juga, magang juga, ya mencari ilmu nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, eh, kapan Bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan, Mas? Masih ingat nggak, Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya Ah, itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan apa namanya undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini apa namanya permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Ini mungkin Betul. kedua ya. Ya, ya. Jadi Mas, ya. apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian Oh, diajukan kembali? Benar nggak? bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Hmm, Ya, yang saya katakan tadi, dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum apa surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil ya, untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Kuasa Anda hukum. ya, betul ya Ye, Mas? Ya, betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya, Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak enggak gitu. pemberitaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot, banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas gitu, bener nggak Mas? Enggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu, teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau Ya, saya lanjutkan, saya nggak tidur itu, malahan saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Ya clear, ya mungkin dari situ ya, kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. ya. Oh, jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain ini luar biasa hebat ini. Mas,
kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, Ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. ya, Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai ya. advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas, kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Enggak ada Ngontak juga nggak ada ya. Enggak ada. Tanya-tanya juga nggak ada ya, Mas ya. Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Sempat ada. Cuma karena ya jadwalnya mungkin enggak gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada kalau di TV One Zoom saya sempat. Ya apa ya itu namanya? Ya adalah kok TV One sama iNews. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi. Soalnya kan ya masih ada keperluan ini apa? Wisuda harus bolak-balik nanti capek. Ya. Kalau belum saya sanggupi lah ya. Ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya. Itu ya. Jadi soal pra-peradilan ya. Ya, apa namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana. Tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan. Jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Hmm. Kalau